Halo Sobat Taratini, kali ini kita lagi ada di episode pertama di Talk with Team atau bisa disebut sebagai TWT. Nah, TWT sendiri adalah salah satu proker yang ada di Telkom Edu Movement. Terus untuk narasumber kali ini kita ada Karima dan Kak Magisa. Halo. Oke. Kenapa ya kita ngundang mereka dan ada apa sih dengan mereka? Yuk kita kenalan lebih dekat. Mungkin mulai dari Karima dan Kak Magisa boleh diperkenalkan nama, jabatan, jurusan, sama angkatan nih Kak. Zodiak enggak? Boleh zodiak, hobi, fobia. Oke. Saprim Dari enggak? aku dulu ya. Boleh. Oke, kenalin nama lengkap aku Siti Rafifa Zainul Karima atau panjang banget kan ya. Jadi bisalah dipanggil Rimanya aja gitu. Aku dari jurusan S1 Data Science. Terus untuk periode kali ini aku diamanahi untuk menjadi ketua tim. Ketua kita nih guys. Terus aku dari angkatan 2022. 2022. Iya benar. Oke. Nah, kalau aku kenalin, nama aku Maulana Cahya Magista. Biasanya dipanggil Magista, tapi karena kepanjangan jadi panggilnya Megi, singkatnya gitu. Nah, aku tuh dari jurusan S1 Informatika. Ya, kita sefakultas ya, Aris. Wakil kita satu fakultas guys ternyata. Nah, kebetulan untuk periode ini aku diamanahin buat jadi wakilnya Rima, wakil ketua tim. Wih, keren. Oke, angkatan 2002. Belum selesai. 2002. Kolot banget. Belum. Nah, 2022 guys. Oke, 2022. Tadi kan kita udah kenalan, udah tahu juga jabatannya, udah tahu juga jurusannya, fakultasnya juga udah. Kita mungkin bisa langsung lanjut aja ke pertanyaan dari Kak. Mungkin bisa dijawab aja ya Kak. Pertama, aku mau nanya nih, UKM tim itu apa sih Kak? Coba secara general tuh apa gitu? Oke, jadi UKM tim itu salah satu unit kegiatan mahasiswa atau UKM di Telkom University. Nah, kita itu ada di bidang sosial. Nah, tapi kita itu lebih difokusin lagi ke bidang sosial di pendidikannya. Untuk mengarah ke pendidikannya gitu sih. Oh, jadi kayak generalnya tuh ya untuk pendidikan ya. Dan UKM tim ini tuh benar-benar mewadahi banget untuk teman-teman atau anak-anak yang berminat di dunia pendidikan dan pengabdian masyarakat gitu. Atau pengen kayak cari apa sih yang pengalaman yang belum gue dapetin gitu. Nah, tim tuh madahin di situ kayak nanti ngajar anak-anak SD gitu lah. Seru ya. Seru banget. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya nih ke Kak Magista, mungkin bisa dijawab aja. Yang ngebedain UKM tim sama UKM lain itu apa sih Kak? Nah, di UKM tim sendiri ini kita tuh masuknya dalam bidang sosial. Nah, di dalam bidang sosial ini banyak UKM-UKM lain. Cuman yang fokus ke pendidikan itu cuman hanya UKM tim aja. Jadi hanya satu Kak? Oh iya. Sebagai sebenarnya panjang lah sejarahnya. Nanti deh aku jelasin. Pertanyaan selanjutnya aku mau nanya sebenarnya dari kakak-kakak pribadi, kenapa sih Kak memilih UKM tim sebagai UKM yang Kakak tekuni di masa kuliah ini gitu? Dari Megi dulu deh. Lima tuh. Biar nyontek ceritanya tadi. Program gila ya. Jadi kalau aku sendiri ya, ini mungkin opini aku sendiri. Jadi waktu itu tuh, ini cerita sedikit aja kali ya. Jadi waktu zaman maba kita kan ada student fair ya. Terus keliling-keliling booth lah, tapi kita online waktu itu. Online. Nah terus waktu itu kita lagi keliling booth virtual, melihat lah nih ada yang menarik. Itu kan ada tagline-nya ya, mari mengajar, menebar inspirasi. Terus kayak, hah apa ini gitu. Terus namanya juga ada kata-kata education-nya. Nah aku tuh memang punya minat di dunia pendidikan sebenarnya gitu. Jadi kayak, ini kayaknya salah satu UKM yang bisa dijadikan apa ya, tempat aku untuk berkembang deh gitu, karena emang sesuai dengan minat yang aku punya tadi gitu. Terus yaudah sih, itu paling alasan awal mulanya kenapa aku suka gitu. Terus sekarang jadi ketuanya. Wow.
Tel Magista. Nah, kalau dari aku sendiri agak gimana ya, agak lucu juga sih sebetulnya. Jadi awalnya tuh aku nggak tahu nih kalau ada UKM namanya UKM tim nih. Nah, kayak waktu di boot tuh yang online kan, aku skip aja nih. Soalnya waktu itu kan ada tugas, itu skip aja pokoknya ngumpulin gitu. Gitu. Habis itu diajaklah sama temen aku. Momo berarti. Ya. Diajak sama temen aku, ikutan ini yuk. Udah tuh ikutan. Habis itu ngasih kebetulan kan aku daftarnya di divisi DPT nih, ngasih lah portofolio segala macem gitu. Tapi waktu itu kan aku juga ikutan organisasi lain nih. Habis itu pas ada suruh ngisi wawancara ya waktu itu, ya aku nggak ngisi tuh. Beneran nggak ngisi. Habis itu kayak udahlah, bingung kan, takut gak bisa ngebagi waktu. Habis itu udah, taunya ditanyain kayak, ini kamu gimana, niat apa enggak ini? Udah ngasih portofolio tapi kok gak ngisi gitu. Habis itu aku jelasin tuh gimana kalau gak ngisi gitu-gitu, ya saya nggak bisa bagi waktu takutnya gitu-gitu. Habis itu kebetulan yang DM tuh Kak Nela, ketua sebelumnya. Habis itu tetap dibujuk, habis itu ngeyakinin aku, jadilah masuk dan alhamdulillah keterima gitu. Dan jadi wakilnya. Yang awalnya nggak tahu bagi waktu gimana, sekarang malah seluruh waktunya buat kalau betul. Menarik juga sih taunya pas terima. Keren banget gitu. Untung gue join. Iya, untung gue join. Sangat tidak regret ya Kak. Iya. Oke, nah tadi kan kakak udah kayak ngasih POV awal nih, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk ikut Telkom Edu Movement. Setelah kakak melewati alur-alur dan segala gelombang lika-liku selama di Telkom Edu Movement ini, apa sih Kak sisi spesial dari Telkom Edu Movement sendiri? Sisi spesial ya. Ya tadi sih paling karena emang kita satu-satunya UKM sosial pendidikan. Jadi itu pertama yang menjadikan tim ini spesial gitu. Spesial itu kan unik ya, berarti menjadi untuk sendiri gitu. Terus selain itu juga program-program kerjanya benar-benar inspiring banget. Betul. Gitu. Betul sekali. Ya kayak tagline tadi, benar-benar inspirasi emang benar gitu. Jadi selama ini juga cerita aku mungkin ya, selama periode kemarin juga aku ikut beberapa program itu tuh emang sebenarnya nggak bisa dipungkiri kalau kita tuh capek, pasti emang capek banget sih. Tapi capek itu tuh benar-benar bisa dibalas, terbayarkan gitu, terbayarkan sama ada nih. Jadi satu momen tuh kita tuh kan ya namanya juga tim, itu pasti berbaur sama anak-anak kan, berbaur gitu-gitu. Terus mereka tuh ngomong kayak gini, makasih ya Karima, aku seneng banget. Itu tuh kayak bener-bener jadi wow, terbayarkan banget lah kayak gitu. Itu yang bikin bener-bener tim tuh spesial banget. Jadi momen-momen dari setiap programnya kayak gitu tuh, dari visi dan segala macamnya itu menginspirasi banget. Itu posisinya kakak masih semester awal gitu? Waktu awal-awal ikut Telkom Edu Movement atau emang udah menjabat? Itu kemarin pas aku semester 2, semester 3 sih ya awal. Jadi kayak kakak ngerasa kakak menjadi manusia yang bermanfaat. Karena iya, pada dasarnya kan yang paling bermanfaat kan manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Iya, itu benar. Nah, itu juga kemarin itu pas jadi ingat apa tuh Kak? Iya, kemarin pas waktu awal join itu kan kita harus ngumpulin CV ya. Dimana CV itu tuh harus nampilin moto hidup gitu. Terus aku masukin itu bener. Moto itu, jadi emang selaras banget lah sama visi misi tim ini gitu. Jadi jadi kayak dari moto kakak udah sesuai sama tujuan dari Telkom Edu Movement sendiri ya. Jadi kakak dengan moto itu merealisasikan jadi itu menjadikan hal yang spesial banget buat UKM tim. Ketika UKM tim ini benar-benar bisa menebarkan banyak manfaat, banyak inspirasi buat lingkungannya kayak gitu. Kalau dari Kak Magisa apa nih Kak sisi spesialnya pendapat pribadi aku nih sebenarnya nggak jauh beda sama Rima nih. Dari tim nih aku yang awalnya kayak kalau jadi ini aku yang ngerasain di tim tuh nggak hanya tentang ngajar pendidikan aja, mereka tuh juga kayak ngelatih public speaking segala macam buat ngajar, buat kita pede gitu. Nah yang aku dapetin dari tim tuh ya itu
setelah aku masuk tim, public speaking aku terasa. Habis itu nggak hanya public speaking, kayak aku kebetulan juga desain sama video editing juga tuh kerasa gitu. Kayak oh ternyata yang betul tuh gini-gini, yang betul tuh gini-gini. Kita juga dipandu sama kadif kita gitu. Tapi salam buat kadif kalau nonton kita. Hmm. Sama sebenarnya waktu proker tuh, jadi sebelum proker tuh pasti bakal ada persiapan dulu. Nah itu sih yang paling kerasa buat aku. Kita jadi komunikasinya satu sama lain sama anggota tuh lebih kayak kerasa gitu, lebih intens gitu, karena tiap hari ketemu gini 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 gini, sampailah pada waktu terakhir tuh tim fest itu kayak aku merasa nggak kerasa ya udah hampir setahun aja gitu, kayak ya sedikit gitu lah. Jadi spesialnya ya mereka si tim ini bisa bikin aku kagum gitu sama orang-orangnya gitu, sama proker-prokernya gitu. Apalagi pas ngajar anak-anaknya juga, kakak makasih ya waktu selesai tuh, kakak makasih ya udah datang ke sini, nanti kita main lagi kayak. Akan kembali lagi. Iya, apalagi yang ngomong anak kecil kan. Jujur Jujur banget. banget, iya. Kayak jadi itu sih spesialnya buat aku. Keren banget sih, ya seru banget ya jadi ikut organisasi movement ini. Selanjutnya tadi kan kita udah nanya-nanya nih tentang POV yang kakak dapetin dari Telkom Bandung Movement. Aku mau nanya nih, kakak sebagai ketua dan wakil, kakak sendiri tahu gak sih asal muasal Telkom Bandung Movement ini tuh gimana sih? Oke, wah ini sejarah ya, berarti Sejarah kita banget. bahas sejarah. Sebaiknya. Oke, jadi kita bagi jadi 4 poin 4 poin. utama gitu ya. Betul. Jadi yang pertama ini pada tahun 2011 itu zaman Telkom itu masih Institut Teknologi Telkom. Orang-orang kenalnya STT yang nih, STT Telkom. Sekolah Tinggi Teknik. Nah, betul. Nah, itu tuh Telkom ini tim ini bukan tim ini berarti namanya masih Telkom Mengajar. Sebutannya ada tuh Telkom Mengajar. Ya, Telkom Mengajar di bawah IT. Iya, BEM IT. Kan masih STT tuh. Di Kementerian Pengabdian Masyarakat dulu kayak gitu. Terus itu tuh dulu terinspirasi dari Indonesia Mengajar. Tapi itu fokusnya anak SMA ya dulu ya? Iya, dulu fokusnya itu di mengajar anak SMK atau SMK di sekitaran Telkom gitu. Terus pada tahun 2014 pas Telkom udah ganti nih jadi Telkom University. Nah, otomatis si Telkom Mengajar tadi itu namanya juga berubah jadi Telkom University Mengajar atau TUM. Telkom University Mengajar. Iya, betul. Gitu tuh di bawah dan Kera Telkom University. Betul. Masih di bawah Kementerian Pengabdian Masyarakat. Terus langsung pada tahun 2018, tepatnya 24 Agustus nih, si TUM, kita nyebutnya TUM dulu nih. Si TUM ini mengeluarkan diri dari naungan BMKMA gitu. Tapi namanya tuh masih TUM, namun di bawah UKM Penalaran selama 1 periode. Habis itu sosial ya dulu. Bukan dulu, masih UKM Penalaran. Habis itu selanjutnya tahun 2019 nih, 2 Mei, tepatnya 2 Mei 2019, tepat sama Hari Pendidikan, tim itu resmi berdiri dengan nama Telkom University Education Movement sampai yang kita kenal sampai saat ini. Gitu. Wow, keren banget ya. Hafal ya. Jadi Elifnya kita tanggal 2 Mei. 2 Mei pas Hari Pendidikan. Betul. Bisa ngepas gitu ya? Bisa dong. Keren banget. Oke, dan tadi tuh kakak ngobrol, aku salfok banget deh sama logo yang ada di Kayak ini. Logo. Nih, apa sih kak filosofi dari logo yang ada di ini kita? Sebenarnya filosofi logo ini tuh dalam ya. Jadi pensil yang di sini nih itu tuh ini pensil ya? Ini pensil. Ini tuh melambangkan media waktu kita sedang belajar mengajar kepada anak-anak yang diasuhnya gitu, sebagai media proses ketika kegiatan belajar mengajar. Nah, pernah kita ini dia tuh melambangkan kecanggihan dalam kita mendidik, dalam kita mengajar waktu proses kegiatan belajar mengajar gitu. Habis itu buat yang ini di bagian kepalanya ini sama telinganya kan ada warna merah ya. Iya. Ini juga nggak salah kasih warna ya. Betul. Ini punya arti. Jadi artinya itu anggota dari tim ini memiliki kekuatan dalam pikiran dan energi juga dalam melaksanakan tugas kita untuk mengajar, menebar kebaikan lah gitu. Terus ini kan tadi merah. Nah ini warna jingga. Jingga punya arti
Jadi jika ini anggota tim ini memiliki rasa optimis, percaya diri, mudah bersosialisasi, serta membawa kehangatan buat anak-anak, Iya, betul. buat lingkungan sekitar dalam melaksanakan tugasnya kayak gitu. sih. Jadi arti dari tiap-tiap yang ada di sini tuh sangat-sangat berarti dan Iya. berharapan gak sih kak? Betul, Doa betul. baik juga. Iya. Ih, keren banget ya. Nah tadi kan kita udah membahas tentang sejarahnya. Tapi tadi kita lupa bahas ini kak. Mungkin ada beberapa yang ikut nonton terus jadi ikut berminat tentang Telkom Bandung Movement ini. Jadi divisi-divisi yang ada di tim ini tuh ada apa aja sih kak? Dan spesifikasi setiap itu gimana? Oke, jadi tim ini sejauh ini udah punya 5 divisi. Ada 5. Pertama itu ada divisi Education Team, terus ada divisi ECT atau Event and Creative Team, terus ada PST atau Public Relation and Sponsorship Team, terus ada DPT atau Design and Publication Team, sama ada OT atau Operational Team gitu. Nah, mereka juga punya masing-masing Peran yang masing-masing. sangat penting lah di tiap prokernya. Contohnya nih kayak itu nih, itu tuh berfokus untuk bikin apa istilahnya kayak materi itu buat nantinya bakal nanti materinya gini-gini yang bakal konsep pelajarannya yang bakal diajarkan ke adik-adik asuh kita. Nah, itu ada ECT tuh. ECT tuh tugasnya tuh gimana sih dia ngekonsep supaya proker ini terlihat menarik gitu, mulai dari sisinya nyusun rundown, lomba segala macem. Habis itu ada PST nih yang mereka tuh buat ngekontakin orang-orang yang nantinya bakal terikat sama proker gitulah, yang ikut jadi mitra kita gitu jadi kan, mitra. karena kan pasti proker kita itu kalau nggak sama sekolah, sama TPA gitu-gitu lah. iya, pokoknya banyak banget pihak-pihak yang akan kita ajak kolaborasi. Betul. Di Habis kontak kita tuh nggak PST gitu ya? di kontaknya tugasnya tuh sama PST sebagai narah hubung lah gitu. Terus itu ada DBT, Design and Publication Team. Mereka tuh fungsinya tugasnya tuh buat ngedesain kayak poster, banner, habis itu brosur. Dia juga ngedokumentasiin, ngefoto video. Habis itu dia bikin after movie juga. Banyak lah pokoknya sertifikat gitu yang berbau dengan desain dan publikasi gitu. Habis itu ada OT, Operational Team. Dia tuh sebagai divisi yang menyuplai barang-barang lah, Ya, mengkoordinasi kayak tempat. Habis itu nanti butuh berapa bangku, butuh berapa meja, nanti bagaimana konsumsinya segala macam, kebutuhan dekorasi segala macam. Jadi 5 ini tuh harus saling berjalan bebarengan gitu, mempunyai fungsi yang sangat penting supaya bisa jalan nih prokernya gitu. Tercapai. Tujuan di setiap prokernya kayak gitu. Jadi dari 5 divisi yang ada tuh semuanya tuh berperan penting ya kan? Nggak ada yang kayak Penting banget. yaudah lah nggak ada OT mah nggak akan ada apa-apa, nggak bisa. ada edu nggak apa. Jadi semuanya tuh sangat-sangat berkesinambungan dan jadi hal penting gitu ya. Iya betul. Oke, keren banget nih. Jadi buat kalian yang penasaran buat join di Telkom Bandung Movement bisa dipilih nih passionnya di divisi apa sih? Iya benar. Betul. Jadi disesuaikan gak sih kak? Disesuaikan minat bakatnya gitu. Iya. Di setiap divisinya itu bisa kita salurkan lah minat kita sesuai gimana sih gitu. Betul. Aku jadi ini deh kak, jadi kepo sama pengalaman kakak selama jadi keorganisasian ini. Ada gak sih kak pengalaman di proker apa gitu yang paling berkesan sampai kakak tuh gak bisa lupa gitu loh? Jadi deh. Betul. Oke. Jujur kalau dari aku sih sebenarnya banyak nih, semua pengalaman berkesan banget buat aku. Tapi yang paling berkesan tuh ketika aku mengikuti RTD atau Road to Desa. Jadi waktu periode sebelumnya aku ikut Road to Desa, itu tuh tepatnya di Desa Sukawana. Itu tuh masih dalam area Kabupaten Bandung gitu. Cuman yang namanya desa nih aksesnya sulit, internet gak ada, lampu aja kayak gak ada, kayak di sepanjang jalan tuh kalau udah malam tuh habis maghrib langsung gelap gitu. Jadi kadang kalau misal mau ke kamar mandi nih, itu tuh harus kayak kita pakai flash HP gitu buat center karena sesulit itu gitu. Jadi aku ngerasa ternyata nggak semua wilayah tuh udah merata dapat listrik. Dari situ aku dapat pengalaman yang berkesan gitu, terutama anak-anaknya nih kayak
oh ternyata mereka meskipun gak ada wifi, gak ada internet tuh mereka tetap bisa enjoy gitu. Aku jadi dapat pengalaman dari mereka, malah kayak oh ternyata ngejalanin hidup tuh nggak selalu Harus dengan internet. gadget, gitu. Kita bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan warga sekitar. Apalagi itu tuh yang aku sentuh tuh anggota tim tuh diajak meti kebun teh sama warga sana. Kayak wow, yang biasanya kita cuma langsung siap sedia konsumsi nih, kita jadi tahu prosesnya gimana mati kebun teh gitu. Itu sih Itu berkesan banget, Kak. berkesan banget. Kalau dari Karima apa nih Kak pengalamannya? Wah, kalau misalnya ditanya paling berkesan kayaknya bingung ya. Soalnya semuanya itu punya apa ya? Punya nilai plus Nilainya masing-masing lah, bener banget. Untuk kayak misalkan mungkin aku ceritain beberapa aja kali ya, karena kalau misalkan diceritain semuanya kayaknya bakal nambah sampai lagi. Waktu itu aku pernah ikut di Sanlat. Sama. Anak-anaknya bener-bener seru banget se-welcome itu. Jadi di Sanlat itu tuh kita ngajar anak-anak TPA waktu itu. Nah, waktu datang itu kan aku pakai parfum wangi aku gitu. Terus datang kan semuanya, terus langsung pada kakak wangi banget, mau dong, ayo sini gitu. Jadi kayak benar-benar welcome gitu kan. Oh jadi yang bikin aku berkesan tuh kayak excited ya gitu, kayak lihat kita udah kita siapa sih kan? Iya, keren banget kan. Kalau Sangat itu waktu itu kita sore-sore, jadi bener-bener yang aku takutnya Ini lagi puasa berarti ya? lagi puasa dan aku aja udah capek juga kan habis kuliah. Terus kayak aku takut lah anak-anak juga ikutan capek segala macam. Ternyata pas aku datang malah aku yang ke-charge jadinya energinya karena mereka gitu kan. Excited banget. Terus ada Mari Mengajar, ada family team waktu itu. Itu juga anak-anaknya bener-bener, ya sebenarnya kalau ngomongin anak-anak mungkin tidak bisa dipungkiri mereka itu pasti hektik banget sih. Tetap aja konsepnya anak-anak gitu. Iya, bener yang emang kayak kita kan punya lah kayak patokan punya rundown jam segini harus kayak gimana. Iya. Sedangkan pas kita aplikasikan di lapangan kayak enggak kak aku kayak gini. Itu sebenarnya pas waktu itu tuh chaos banget. Jadi aku yang terus kan aku tuh tipe yang harus terstruktur rapi gitu ya. Oh, Jadi iya. kayak pas Harus, anak-anak kayak gitu tuh Perfect gitu ya? iya, ini gimana? Itu juga kayak itu nambah pengalaman baru banget lah, kayak oh ternyata ini sih. Jadi ada pengalaman aku untuk gini ternyata sama anak kayak gitu. Dan Mengontrol emosi. bener banget mengontrol, terus bisa lebih apa ya, tolerir gitu ke orang tuh kayak oh oke, lebih mengerti. Jadi harus menyelangi Menyesuaikan gitu ya? Bener. Ini loh aku lagi berhadapan dengan anak-anak gitu. bener banget. Dan sejauh ini tuh selama aku di tim hal yang harus didapat itu menyesuaikan diri di setiap proker adaptif lah kayak gitu, karena harus berhadapan dengan berbagai usia kayak gitu. Sama lagi masih kan nggak yang waktu Mari Mengajar yang pentas seni itu tuh seru banget. Oh iya. Jadi tuh kita ngajarin anak-anaknya buat pensi, dan mereka tuh dapat peran masing-masing, dan mereka tuh kayaknya cerita Iya, benar-benar apa ya, totalitas banget. Terus sebenarnya aku sama Aurel itu partner Edu aku waktu itu. Oh ya, kita sama-sama Edu. Dulu aku di Edu. Nah, udah yang kayak Rel, aduh gimana ini, takutnya anak-anak nanti kayak gimana nggak sesuai harapan lah. Soalnya kan kita udah bikinin panggung segala macam kayak gitu. Soalnya pas latihan tuh namanya juga anak-anak tadi gitu kan. Ariwa gitu. Iya, cuman ya udah akhirnya aku mikir kayak buat mereka tampil di depan aja tuh itu udah prestasi sebenarnya. Jadi ya kamu nggak usah perfect kayak gitu kan. Jadi ya udahlah kita akan menerima semuanya pas ini hari H. Yang tampil semua itu lucu banget banget. gitu. Ekspektasi apa? Melebihi. Dia Bener-bener kayak Lama laginya masih kebayang nih. Oke. aku Si harimau siap menerka. Gitu. itu seru banget. Iya. Bener-bener. Jadi itu sih dari kepuasannya tuh pas mereka udah bisa mencapai apa ya, goals gitu. Goals, betul. gitu. Aduh, aku lelah juga nih bertanya dengan topik-topik yang cukup berat ya kan. Kita bertanya tentang asal muasal, POV kakak, pengalaman kakak, divisi-divisi Iya, betul. di Trauma Movement itu kan berat banget ya. Dari obrolan kita aku jadi cukup lelah menanyakan hal-hal yang berat-berat. Aku jadi pengen tanya nih tentang percintaan.
Oke, mungkin bisa kita tutup aja. Di sini aku sebagai moderator izin mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membahas dengan sangat keren dan menakjubkan. Dan aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Oleh karena itu untuk episode pertama ini aku udahin dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.